Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Segenap Amir Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang indah ini, jam ini, menit dan detik ini, tidak ada kalimat, kata-kata, ucapan yang paling pantas, yang paling cocok, yang paling benar kita sampaikan selain ucapan alhamdulillah. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita bersama. Nikmat iman, kekuatan, kesehatan, kesempatan. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, teristimewa. Kita dapat melaksanakan suatu aktivitas, kegiatan yang sangat mulia, diilustrasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebun-kebun surga yang ada di permukaan bumi. Sehingga beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, singgah. Aseng ngogi elepakku. Sahabat bertanya, Maria dujana ya Rasulullah. Apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah?
Beliau menjawab, majalisil ilmi. Jadi majlis ta'lim diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diilustrasikan sebagai kebun-kebun surga. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama. Bahkan banyak hadis-hadis yang menekankan agar aktivitas ini kita laksanakan. Beliau berikan rangsangan kepada kita bahwa menghadiri majlis ilmu lebih mulia, lebih tinggi nilainya dari melaksanakan ibadah 1000 rakaat. Bayangkan, Pak, bengkak kaki kita barangkali kalau melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Mungkin seminggu baru selesai. Kita bertahan setengah menit, setengah jam di tempat ini, nilainya melebihi dari melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Coba perhatikan Pak ya, kalau menunaikan ibadah haji di Madinah itu, begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung buka kitab, langsung kita mendekati guru-guru. Tidak ada lagi sholat sunnah, tidak ada lagi wirid. Begitu tingginya nilai menghadiri majlis ini. Alhamdulillah. Walaupun suasananya diawali dengan hujan mulai jam 2 tadi, tidak mengurangi antusias kita, semangat kita untuk hadir di tempat ini. Apalagi saya bersemangat betul hadir. Saya termasuk jamaah yang nomor 2 hadir di masjid ini. Kalau Pak Masud ruangnya jauh, jadi wajar duluan Pak Mana. Luar biasa. Saya berterima kasih diundang oleh panitia. Memang ada kegiatan lain. Antusias saya mempersiapkan diri untuk menghadiri acara ini 17 tahun yang lalu. Saya tinggalkan masjid ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hadir, silaturahmi, sekaligus memberikan, berbagi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan iklan, promosi yang ditayangkan di televisi, terutama televisi swasta, RCTI, RCTP, Indosiar, lebih 50% siaran yang tertayang iklan dan promosi, mulai dari produk makanan, obat-obatan, alat rumah tangga. Biasanya ada karakter manusia, mudah sekali terprovokasi dengan iklan yang ditawarkan di televisi. Karena kelihatannya tidak ada iklan yang tidak nomor 1 itu. Pasti produk yang ditawarkan semua nomor 1. Tidak ada iklan nomor 7 itu. Tergiur. Bagaimana bisa memperoleh iklan yang ditawarkan di televisi tersebut? Tidak bisa kontak, ada jalan pintas. Dengan jalan kredit. Yang penting diperoleh, dimiliki iklan yang ditawarkan di televisi tersebut. Kredit. Ada 1 tahun, bahkan ada 5 tahun. Yang penting diraih, diperoleh iklan yang ditawarkan di televisi tersebut. Tidak ada janji. Kualitas yang ditawarkan benar seperti itu. Beda dengan iklan yang ditawarkan oleh Allah.
Innallaha la yuhliful mi'ad. Al-Imran ayat 9. Dalam mukadimah ceramah tadi saya angkat satu ayat. As-Saff ayat 10 dan 11. Sering dibaca imam ini berulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan satu aktivitas, satu kegiatan, satu usaha yang dipastikan oleh Allah dengan usaha tersebut, dengan aktivitas tersebut, Anda, Bapak, terlepas keluar dari siksaan yang pedih, min azabin alim, azabin nar, dari siksaan api neraka. Coba bayangkan, ini iklan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1440 tahun yang lalu, terpampang di dalam Al-Quran, tidak tersentuh oleh banyak manusia, larut dengan iklan yang ditawarkan di televisi tersebut. Sementara janji yang disampaikan dalam iklan tidak ada jaminan, berbeda janji-janji Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka itu adalah tempat yang sangat dahsyat. Luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tabarah itu 1000 kilometer dari badan kita, Pak, dengan posisi api neraka itu sudah terasa panasnya. 1000 kilometer, bayangkan dari sini Banjarmasin sampai Penajam 300, sampai Samarinda 600, Berau lah barangkali ya. Dari Banjarmasin posisi api neraka kita berada di Berau, sudah terasa panasnya, Pak. Bayangkan, Pak, coba kita renungkan bagaimana dahsyatnya yang namanya api neraka. 1000 kilometer dari badan kita sudah terasa hangatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas batu dari bibir neraka. Apa kata malaikat Jibril? 1000 tahun batu yang seberat 5 kilo baru sampai ke dasar neraka. Bayangkan bagaimana terjalnya, Pak, yang namanya neraka Jahannam itu. Batu sebesar 5 kilo dilepas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 tahun baru sampai ke dasar neraka. Betapa dalamnya, Pak. Bagaimana andai kata badan kita dilepas dari atas, Pak. Sampai di bawah itu mungkin tulang itu sudah jadi bubur, Pak. 1000 tahun, Pak. Batu beda, andai kata kapas barangkali wajar. Ini batu dilepas dari atas. 1000 tahun baru sampai ke neraka. Kita renungkan bagaimana andai kata badan kita dilepas dari atas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebiji batu dari api neraka paling kecil, bicuklah de ena semugi kecil pada mian biji-biji lombok itu dilempar ke dunia. Ketika itu juga lantah dunia, terbakar dunia. Hanya sebiji lombok dilempar
ke dunia. Dahsyat sekali yang namanya neraka itu. Gimana makanannya, minumannya, Al-Quran. Surah Muhammad. Ayat 15. Wasuku ma'an hamimam faqatta'am a'ahum. 300 derajat panasnya air. Itulah minuman orang-orang yang ada di neraka. Tidak ada air dingin di sana. Seperti air di kulkas, Pak Mas'ud. 300 derajat. Bayangkan, itu yang diminum. Usus berserakan utus di dalam 300 derajat minuman. Allahumma shalli ala. Allah memasang iklan, promosi, berikan kesempatan kepada kita untuk terhindar. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kau beriman kepada Allah dan Rasul. Sudah tentu iman yang dikehendaki dalam ayat tersebut iman yang sempurna. Totalitas. Tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Mempercayai di dalam hati, terucap di bibir kita, dibuktikan dengan aktivitas. Semua ajaran-ajaran Islam kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang perlu kita beli, yang perlu kita laksanakan, iman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kalian menjadi seorang mujahid. Sekali lagi, kita diharapkan menjadi seorang mujahid, pejuang di jalan Allah. Ini yang perlu saya luruskan dalam kesempatan ini. Coba perhatikan kalimat di dalam Al-Quran. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Lebih 100 kali redaksi ayat ini. Tidak pernah terbalik. Tidak pernah wa tujahiduna fisabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Gagah. Silakan Bapak cari-cari dalam Al-Qur'annya. Imam kita barangkali habis buka Al-Qur'annya. Kalau ketemu ayat redaksinya wa tujahiduna fisabilillah bi anfusikum wa amwalikum, saya kasih 1 juta Pak Imam. Cari-cari aja semua jamaah ya. Cari Al-Qur'annya. Itu banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang redaksinya seperti itu. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tidak ada terbalik. Cari Pak ya, silakan. Kalau ada yang cari, tidak bisa ketemu saya, lapor sama Pak Nasradin. Biar Pak Nasradin yang nelpon. Ini Pak Mana, dalam surah ini ada. Wa tujahiduna fisabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Yang kita tangkap, pelajaran apa yang perlu kita angkat dari ayat tersebut. Bahwa untuk menjadi seorang mujahid, tidak repot sebenarnya. Skala prioritas dengan harta. Sisa bumi kasih pertama dimasukkan dalam celengan masih 1000 aja. Detik itu juga Allah mencatat apa sekali mujahid di jalan Allah. Yang perlu kita pahami, Pak. Perlu kita luruskan. Kita jangan salah kaprah memahami ajaran Islam. Bahwa untuk menjadi mujahid harus badannya kokoh, besar, tinggi seperti Pak Mas'ud. Harus bisa merakit bom. Ini yang perlu kita luruskan, Pak. Ini ada pemahaman sebagian umat. Berangkat
Timur Tengah, Palestina, akan terjadi di mana-mana, merakit bom agar menjadi seorang mujahid, masuk kategori mujahid sanabah. Sehingga ajaran Islam itu disalah tafsirkan. Sehingga ada pesan ajaran Islam itu ajaran yang penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu perlu kita memahami Islam itu jangan bersifat tekstual, tapi cobalah didalami secara kontekstual. Jangan memahami Islam itu terpotong-potong. Itulah di Amerika di mana-mana mempelajari ajaran Islam itu sepotong-potong sehingga kesimpulannya ajaran Islam ajaran yang keras. Kenapa? Karena sepotong-potong ayat dibaca. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu aja keras. Padahal banyak ayat-ayat lain. Ruhama'u bainahum. Ajaran Islam lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaran Islam itu disampaikan dengan lemah lembut. Tidak ada kekerasan. Kenapa? Karena memahami Islam itu secara sepotong-sepotong. Sehingga kesimpulannya Islam itu ajaran keras. Kenapa? Karena sepotong-potong dilihatnya sama dengan orang buta. Orang buta itu megang sapi, kebetulan yang dipegangnya itu ya bacok-bacok. Nah, tanya orang sapi itu apa? Malampe sepanjang ada bulu-bulunya. Karena itunya yang dipegang. Nah, begitu juga memahami Islam itu jangan terpotong-potong seperti orang buta yang ilustrasikan sapi. Oh, sapi itu katanya agak panjang-panjang, bulat-bulat, ada bulu-bulunya. Karena itunya yang dipegang orang buta. Nah, tidak dilihat secara totalitas. Jadi untuk menjadi seorang pejuang, mujahid sekali lagi, skala prioritas dengan harta. Masjid setiap saat mengedarkan celengan. Ada yayasan-yayasan Islam, pondok pesantren. Sebentar lagi kita melaksanakan ibadah kurban. Kita sisihkan harta kita sedikit untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama. Saat itu juga andai kata kita lakukan, kita masuk kelompok pejuang mujahid di jalan Allah. Sekali lagi kita luruskan konsep mujahid di dalam Islam. Jangan keliru. Jangan menjadikan untuk menjadi seorang mujahid harus bertenaga. Harus berangkat ke Timur Tengah. Apa repot-repot ke sana. Digerogot cukup. Tidak perlu badan kokoh, madoko-doko, minasemogi, kurus saja badannya. Tapi kata Rasulullah SAW, mujahid, pejuang di jalan Allah. Rajin dia impakkan hartanya di jalan Allah. Masuk mujahid di jalan Allah. Begitu ayat ini turun, disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak berselang jam. Begitu ayat ini disampaikan kepada oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau lepas dari api neraka, keluar dari api neraka, mengimpakkan hartanya untuk di jalan Allah. Langsung Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya serahkan 1/4 harta saya gunakan untuk di jalan Allah. Berselang berapa lama pulangnya Ali bin Abi Thalib ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Datang Sayyidina Umar, Utsman, ya Rasulullah, saya serahkan separuh harta saya, gunakan untuk di jalan Allah. Betapa besarnya pengaruh ayat ini di hadapan para sahabat. Dan berselang hari, jam datang mereka-mereka itu menyerahkan hartanya. Karena takut. Gimana dahsyatnya api neraka. Separuh hartanya, bayangkan. Mereka kata ada hartanya 1 miliar, 1,5 miliar diterangkan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula Utsman dan Umar. Datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya serahkan seluruh harta saya, ya Rasulullah, gunakan untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan syiar Islam. Terharu Rasulullah SAW. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan? Apa jawab Abu Bakar? Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Saya yakin harta ini tidak ada nilainya di mata saya. Tapi lebih bernilai Allah dan Rasul. Dan semoga apa yang saya lakukan ini saya terhindar, terlepas dari azab api neraka. Jemaah Masjid Asy-Syuhada yang saya muliakan dan saya banggakan. Sekali lagi, kita jangan terkecoh. Jangan larut dengan iklan yang ditawarkan di televisi yang kebenarnya tidak mutlak. Tidak pasti. Saya sampaikan tadi iklan itu tidak ada nomor 3. Semua nomor 1. Nah, apa jaminan kebenaran iklan tersebut? Tidak ada. Berbeda dengan iklan yang ditawarkan oleh Allah. Tegas. Dalam Al-Quran, Al-Imran, ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Semoga sepotong ayat ini kita bawa pulang. Kita jadikan renungan untuk kita aktivitaskan diri kita untuk menyambut iklan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan larut dengan iklan yang ada di televisi. Semoga pertemuan kita di subuh ini sebagai wujud dari perintah Rasulullah SAW untuk menjunjung melaksanakan silaturahmi. Harapan saya selanjutnya, semoga masuk dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.